Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya dalam materi seminar proposal ekonomi syariah. Pada pertemuan ke-14 ini saya akan menjelaskan tentang prosedur pelaksanaan penelitian. Pada pertemuan ke-13 sebelumnya saya telah membahas tentang instrumen penelitian. Untuk lebih mendalami tentang instrumen penelitian terkhusus dari rubrik penelitian, saya sarankan kepada adik-adik untuk merujuk kepada materi yang telah saya jabarkan pada channel YouTube AZ Channel tentang instrumen penelitian fisika sekolah di channel YouTube ini juga. Sebelum saya lanjut ke pertemuan 14 kali ini, jangan lupa like dan subscribe. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk adik-adik sekalian. Pada pertemuan ke-14 ini tentang prosedur penelitian, ada 3 hal yang menjadi pokok terpenting atau menjadi ide dari prosedur penelitian itu. Yang pertama, tahap persiapan, yang kedua, tahap pelaksanaan, dan yang ketiga, tentang tahap akhir dari suatu penelitian. Dari tahap persiapan sampai tahap pelaksanaan dan tahap akhir penelitian ini merupakan suatu kegiatan saat melakukan suatu penelitian atau melaksanakan observasi. Pada tahap persiapan dari suatu penelitian, ada beberapa hal yang menjadi prosedur yang mesti dilakukan oleh seorang peneliti. Prosedur yang pertama berupa observasi, yang kedua penyusunan rancangan penelitian, yang ketiga penyusunan perangkat dan perlengkapan penelitian, yang keempat validasi instrumen, yang kelima pengurusan surat izin dari suatu penelitian. Observasi telah saya jelaskan sebelumnya bahwa terdiri atas 2 hal, yaitu observasi awal dan observasi pelaksanaan penelitian. Observasi awal ini berupa pencarian data awal untuk merumuskan landasan dari pelaksanaan suatu penelitian berupa latar belakang. Landasan ini dirangkum menjadi sebuah rumusan yang menimbulkan kendala-kendala ataupun masalah-masalah, baik masalah yang bernuansa positif maupun masalah yang bernuansa negatif. Masalah-masalah tersebut akan diselesaikan melalui suatu tahap prosedur penelitian dengan melakukan observasi pelaksanaan penelitian. Setelah melakukan suatu observasi, menemukan suatu rumusan masalah, maka muncullah tujuan penelitian itu. Tujuan penelitian itu berbasis rumusan masalah. Apa yang menjadi kendala kita, itulah tujuan dari penelitian itu untuk menyelesaikan masalah tersebut. Setelah tujuan penelitian dari seorang peneliti itu sudah tergambarkan, maka langkah selanjutnya yang harus dilakukan oleh seorang peneliti adalah menyusun rancangan dari suatu penelitian. Rancangan penelitian itu berupa susunan proposal penelitian. Susunan proposal penelitian ini identik dengan draft proposal. Gambaran-gambaran tentang tindakan yang akan dilakukan seorang peneliti akan dilampirkan dalam suatu draft proposal tersebut. Di dalam draft proposal tersebut, karena awalnya seorang peneliti memiliki tujuan penelitian, maka seorang peneliti tidak dapat turun ke lapangan tanpa mengetahui sasaran dari suatu penelitian. Ada gambaran yang akan dilakukan seorang peneliti ketika berada di lapangan. Gambaran-gambaran tersebut harus memiliki dasar kuat berupa referensi. Maka di dalam draft proposal tersebut terdapat tinjauan teoritis untuk mengkaji
variabel-variabel penelitian yang berkaitan yang akan dilakukan oleh seorang peneliti. Dari landasan-landasan teori tersebut, muncullah ide-ide dari seorang peneliti tentang hal-hal yang akan dilakukan peneliti, dan tentunya ada gambaran-gambaran awal ke depannya yang menjadi sebuah hipotesis ataupun dugaan-dugaan dari seorang peneliti tentang kemungkinan hasil yang akan didapatkan di lapangan. Karena masih dalam bentuk sebuah hipotesis, masih dalam bentuk sebuah dugaan, unsur kebenaran dari dugaan itu belum pasti, tergantung kondisi di lapangan setelah mengambil data penelitian. Namun, untuk menggambarkan tentang pelaksanaan penelitian ke depan ini sangat penting agar peneliti ketika turun ke lapangan lebih terstruktur, sehingga segala tindakan yang dilakukan seorang peneliti memenuhi syarat penelitian, yaitu logis, rasional, dan sistematis. Setelah rancangan-rancangan draft proposal itu dirampungkan oleh seorang peneliti, maka tindakan yang harus dilakukan selanjutnya adalah penyusunan suatu perangkat perlengkapan penelitian pada poin ketiga ini. Penyusunan perangkat penelitian tersebut berupa alat-alat atau segala bentuk kebutuhan-kebutuhan seorang peneliti di lapangan. Seorang peneliti harus dapat memprediksikan apa-apa yang dibutuhkan di lapangan, sehingga tidak terkendala ketika mengambil data ataupun fakta ataupun informasi di lapangan. Perangkat ataupun perlengkapan terpenting dari suatu penelitian tersebut berupa instrumen penelitian. Instrumen penelitian itu dapat berupa tes, dapat berupa kuesioner atau angket penelitian, dan dapat berupa wawancara maupun dokumentasi. Instrumen penelitian tersebut selanjutnya divalidasi. Karena instrumen itu adalah alat ukur, alat untuk mengukur suatu variabel penelitian, maka peneliti harus membuat instrumen yang sesuai dengan variabel yang menjadi penelitian dari seorang peneliti. Karena ada alat yang telah dibuat oleh seorang peneliti, maka perlu diketahui keabsahan alat itu apakah layak digunakan di lapangan atau tidak. Bukti kelayakan dari suatu instrumen itu berupa validasi instrumen. Setelah validasi instrumen ini dilalui, maka langkah selanjutnya yaitu mengurus surat perizinan penelitian sebelum terjun ke lapangan. Dengan demikian, tahap persiapan ini bisa dikatakan telah terselesaikan. Sehingga langkah selanjutnya yang harus dilakukan peneliti adalah pada tahap kedua, yaitu tentang pelaksanaan penelitian. Pada tahap pelaksanaan penelitian ada beberapa gambaran umum yang harus dilakukan oleh seorang peneliti. Yang pertama adalah pelaporan izin penelitian. Yang kedua, penentuan sampel penelitian. Yang ketiga, pelaksanaan penelitian berdasarkan jenis penelitian yang dilakukan. Untuk pelaporan izin penelitian, mesti melaporkan kepada instansi-instansi terkait terhadap sampel yang akan menjadi penelitian seorang peneliti. Setelah diizinkan melakukan suatu penelitian, maka seorang peneliti harus menentukan sampel dari penelitian. Sampel penelitian merupakan perwakilan dari populasi. Setelah peneliti menentukan sampel penelitian, maka seorang peneliti melaksanakan penelitian berdasarkan jenis dari penelitian yang menjadi rancangan awal pada penyusunan draft proposal sebelumnya. Jenis penelitian itu terdiri atas 3 hal. Yang pertama kualitatif, yang kedua kuantitatif, yang ketiga riset and development.
Namun pada kesempatan kali ini saya akan fokus pada penelitian kualitatif dan kuantitatif. Jenis penelitian kualitatif itu berfokus pada proses dari penelitian. Untuk penelitian kualitatif, proses itu harus sangat signifikan. Jika seorang peneliti turun ke lapangan, maka yang menjadi sampel penelitian itu tidak boleh mengetahui bahwa kita adalah seorang peneliti, tetapi harus membaur dengan kondisi yang ada di lapangan. Berbeda dengan jenis penelitian kuantitatif. Kalau jenis penelitian kuantitatif lebih berfokus kepada output ataupun hasil dari penelitian itu. Karena proses dari penelitian kuantitatif sudah dirancang sedemikian rupa, segala tindakan peneliti dari awal sampai pelaksanaan penelitian hingga memperoleh data penelitian telah disusun sedemikian rupa sehingga proses tersebut bisa dikatakan terkendali. Berbeda dengan penelitian kualitatif. Karena pada penelitian kualitatif menggunakan instrumen berupa wawancara dan dokumentasi. Sedangkan pada penelitian kuantitatif pada umumnya menggunakan instrumen tes ataupun kuesioner atau angket. Sehingga untuk jenis penelitian kuantitatif pada prosesnya tergantung kemampuan dari sampel untuk menjawab instrumen tes ataupun angket yang diberikan. Berbeda dengan penelitian kualitatif, karena harus dalam bentuk wawancara, maka data berupa fakta maupun informasi yang menjadi output wawancara itu harus real. Untuk jenis penelitian kuantitatif, outputnya berupa data hasil penelitian. Sedangkan untuk jenis penelitian kualitatif berupa fakta ataupun informasi. Setelah pelaksanaan penelitian ini dilakukan seorang peneliti dan memperoleh data maupun fakta dan informasi tersebut, maka yang dilakukan peneliti selanjutnya adalah tahap akhir dari suatu penelitian. Pada tahap akhir penelitian ini, ada beberapa hal yang perlu diketahui, yaitu pengumpulan data penelitian. Data-data maupun informasi yang diperoleh peneliti di lapangan akan dikumpulkan dan dilampirkan pada suatu proposal penelitian yang selanjutnya akan disusun menjadi suatu dokumen penelitian. Hal yang dilakukan seorang peneliti selanjutnya adalah pelaporan hasil dari penelitian. Pelaporan hasil penelitian ini berupa pengujian data yang telah dikumpulkan. Karena data yang telah dikumpulkan masih dalam berupa skor, maka data tersebut harus diolah menjadi sebuah nilai untuk menjawab rumusan hipotesis. Begitupun untuk jenis penelitian kualitatif, karena datanya berupa hasil wawancara ataupun dokumentasi, maka data tersebut perlu diolah dalam bentuk analisis data secara kualitatif untuk menjawab rumusan masalah. Pada penelitian kualitatif itu berupa narasi. Sehingga perbedaan antara jenis penelitian kuantitatif dan kualitatif, untuk kualitatif outputnya berupa narasi, sedangkan kuantitatif berupa pengujian hipotesis dari suatu penelitian. Dengan demikian, setelah serangkaian tahap ini dilakukan oleh seorang peneliti dari tahap persiapan, tahap pelaksanaan, hingga tahap akhir dari suatu penelitian, maka seluruh kendala-kendala ataupun masalah-masalah yang terdapat pada rumusan masalah yang menjadi tujuan penelitian itu terjawab pada pelaporan suatu penelitian. Baiklah adik-adik sekalian, untuk pertemuan kali ini tentang prosedur penelitian cukup sampai di sini. Jika ada hal-hal yang tidak dipahami, silahkan menuliskan komentar di bawah. Insya Allah saya akan menjawabnya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sebelum saya tutup, jangan lupa like dan subscribe. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.